Yang pertama kita akan berbicara terkait dengan fonologi. Apa itu fonologi? Menurut KBBI, fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Nah, di sini fonologi terkait dengan sistem bunyi dalam bahasa Indonesia atau ilmu tentang bunyi bahasa. Dalam tataran ilmu bahasa, fonologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fonetik, yang kedua adalah fonemik. Seperti apa penjelasan dari fonetik dan fonemik, maka akan ada penjelasannya atau akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Berbicara terkait dengan fonem. Fonem menurut Supriyadi itu adalah satuan bahasa terkecil. Nah, di sini ada kata baca. Kita pecah menjadi ba, kemudian ca, kemudian ba kita pecah lagi menjadi b, kemudian a, ca juga demikian, c, kemudian a. Dalam kedudukannya, baca itu adalah kata dasar, kemudian ba itu sebagai suku kata, ca juga sebagai suku kata, kemudian B, A, C, A itu berkedudukan sebagai fonem-fonem gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Supriyadi, satuan bahasa terkecil itu dikatakan fonem, tidak terbantahkan di dalam contoh bagan yang bisa Anda simak di dalam tayangan ini. Fonologi itu terdiri dari fonetik dan fonemik. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan fonetik. Nah, fonetik ini apa? Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Contoh di situ sudah Ibu berikan pada bunyi D dalam kata tidak. Apabila Anda asli penutur Jawa, maka ketika mengucapkan kata tidak, maka akan beraspirasi agak keras. Sedangkan oleh penutur suku lain tidak demikian. Jadi ketika saya kebetulan adalah penutur Jawa, begitu. Maka ketika saya mengatakan tidak, maka D-nya itu beraspirasi agak keras, berbeda dengan penutur suku lain. Nah, bunyi D yang diucapkan baik beraspirasi ataupun tidak, itu tidak akan membedakan makna dalam bahasa Indonesia. Jadi mau D-nya itu dilafalkan keras ataupun rendah ataupun sedang, itu tidak akan mempengaruhi makna. Maka itu yang dikatakan fonetik. Sedangkan fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi dan pembeda makna. Contoh yang telah Ibu berikan di tayangan Anda, pada pasangan kata rupa dan lupa. Yang bunyi R dan L itu membedakan makna atau fungsionalnya sebagai kata. Rupa itu jelas berbeda dengan kata lupa. Tetapi apabila kita tidak mendengarnya secara jeli, antara rupa dan lupa itu akan terlihat sama begitu. Padahal secara fonemik dia memiliki font yang berbeda gitu ya, fonem yang berbeda. Satunya bunyinya R, satunya bunyinya L. Dan hal ini akan mempengaruhi fungsi serta pemaknaan dalam sebuah kata. Nah, di sini ada jenis-jenis fonetik. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, kemudian ada fonetik akustis, dan yang terakhir ada fonetik auditoris. Nah, fonetik artikulatoris itu adalah fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alat bicara. Namanya artikulator, berarti artikulatoris berarti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alat bicara kita. Dimulai dari mana? Ya, alat artikulasi kita kan Anda sudah paham, Anda mempelajari IPA begitu ya, biologi, harapan Ibu ya Anda tahulah alat artikulator kita itu apa saja. Kemudian kalau fonetik akustis itu mempelajari bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya yang meliputi frekuensi, kemudian getaran, amplitudo, intensitas, bahkan timbre suara. Jadi fonetik ini lebih berkenaan dengan bidang fisika. Jarang sekali kita gunakan karena dia akan diteliti berdasarkan aspek-aspek fisik
yang tadi sudah disebutkan. Salah satunya adalah frekuensi, amplitudo, dan lain-lain. Kemudian fonetik auditoris. Ini mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Jadi bagaimana sih mekanisme penerimaan bunyi? Ketika seseorang berbicara, maka orang lain akan menangkap sebuah bunyi. Nah, itu bagaimana mekanismenya, sehingga fonetik ini lebih berkenaan dengan bidang fisika atau neurologi. Fisika loh, terkait dengan bunyi-bunyi atau neurologi gitu ya. Nah, di slide ini juga sudah Ibu berikan gambar terkait dengan alat-alat bicara manusia, alat ucap pada manusia. Nah, penjelasannya nomor 1 mungkin gambarnya kurang terlihat begitu jelas, tetapi Anda saya rasa sudah sangat familiar lah terhadap gambar ini, alat ucap pada manusia. Dimulai dari keterangan nomor 1 itu ada paru-paru di situ ya, kemudian ada tenggorokan, trakea, kemudian pangkal tenggorokan, pita suara, dan lain-lain. Yang kesemuanya itu yang disebut sebagai alat ucap pada manusia atau artikulator. Berbicara tentang artikulasi, maka di sini adalah proses terjadinya bunyi bahasa melalui alat artikulasi yang disebut artikulator tadi. Gambarnya sudah ada di tayangan sebelumnya. Nah, artikulator ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada artikulator yang aktif. Berarti alat ucap itu bergerak atau digerakkan. Misalnya bibir bawah dan lidah. Nah, bibir bawah dan lidah kita ini adalah artikulator aktif. Nah, bayangkan kalau bibir Anda itu tidak bergerak, maka tidak akan ada bunyi yang keluar. Atau lidah Anda, tidak sempurna begitu ya, lebih pendek dari yang lainnya. Maka bunyi bahasa yang Anda keluarkan tentunya akan berbeda dengan orang yang memiliki lidah normal begitu. Kemudian artikulator pasif. Nah, artikulator pasif ini merupakan alat ucap yang tidak dapat bergerak. Tidak bisa bergerak, tidak bisa disentuh oleh artikulator yang aktif. Jadi bibir kita atau lidah kita itu tidak bisa menyentuh artikulator pasif ini. Misalkan gigi atas, langit-langit keras dan langit-langit lunak itu tidak bisa disentuh oleh bibir bawah kita sebagai alat artikulator aktif. Seperti itu penjelasan. Nah, di gambar ini adalah proses terjadinya bunyi bahasa. Jadi gambarnya tidak terlalu jelas, tetapi proses terjadinya bunyi bahasa itu ya terletak di seputaran alat artikulasi manusia begitu. Klasifikasi bunyi bahasa. Jadi bunyi bahasa itu ada klasifikasinya, ada 3. Yang pertama bunyi vokoid atau bunyi vokal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan udara yang keluar dari paru-paru tanpa ada hambatan. Jadi itu namanya bunyi vokoid. Bisa Anda rasakan sendiri. Ketika ada bunyi yang dihasilkan dengan udara yang keluar dari paru-paru tanpa ada hambatan, maka itu disebut bunyi vokoid atau bunyi vokal. Bunyi vokal itu apa saja? A, I, U, E, O. Maka dia langsung dari paru-paru keluar tanpa ada hambatan. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh bibir dan lidah. A, berarti bibir kita yang bergerak. I, kemudian I sudah, A, I, U, E, O. Nah, itu kan tanpa ada hambatan tetapi melibatkan lidah dan bibir. Kemudian bunyi kontoid. Bunyi kontoid adalah bunyi konsonan, di mana bunyi itu dihasilkan oleh aliran udara yang menemui berbagai hambatan atau penyempitan. Huruf konsonan apa saja? Bunyi konsonan apa saja ya? Banyak. 26 huruf, kemudian diambil A, I, U, E, O, maka sisanya itu adalah konsonan. M misalkan, itu kan ada hambatan. M, kita mingkem M, begitu kan? Jadi itu hambatannya seperti tercekat gitu, menyempit. Kemudian L gitu ya, ada penekanan-penekatan atau hambatan atau penyempitan. Selanjutnya ada bunyi semivokaid, yaitu bunyi yang dikategorikan dalam semivokal karena dia bisa berstatus sebagai vokal atau konsonan. Contohnya adalah W.
dan Y. Nah, itu kedua huruf itu bisa dikategorikan sebagai semivokal karena dapat berstatus vokal, kadang bisa berstatus konsonan. Contohnya dalam kata ya banyak. Misalkan survei, itu kan diakhiri huruf Y tetapi bisa kita baca I begitu. Nah, itu adalah contoh-contoh klasifikasi bunyi bahasa. Selain itu, ada diftong atau vokal rangkap. Diftong itu merupakan posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awal dan akhirnya itu tidak sama. Jadi, bagian lidah kita ketika melafalkan diftong itu awal dan akhir tidak sama. Contoh au. Ya tadinya A kemudian U jadi au begitu ya. Kalau Anda bisa melihat gerak bibir Bu Siska, maka Anda bisa menangkap apa yang dikatakan diftong itu adalah benar, bahwa produksi bunyi ini ada pada bagian awalnya dan akhirnya itu tidak sama. Contoh diftong adalah au. A dan U, maka ketika menjadi diftong menjadi au, begitu jadi mangat gitu ya, terbuka kemudian menutup, membulat begitu. Kemudian contohnya dalam kata harimau itu bukan harimau tetapi harimau karena di situ au adalah diftong. Diftong adalah bunyi deret vokal yang diucapkan dalam satu waktu. Jadi vokalnya itu ganda A dan U tapi diucapkan dalam sekali waktu, sekali nafas begitu. Bukan au tetapi au begitu. Jadi bukan harimau tetapi harimau. Kemudian I dalam kata landai, bukan ai tetapi I. Bukan landai tetapi landai. Itu. Kemudian berdasarkan letak posisi atau unsur-unsurnya, diftong ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama diftong naik. Nah, ini terjadi pada vokal kedua diucapkan dengan posisi lidah menjadi lebih tinggi daripada yang pertama. Kemudian diftong turun yaitu bila vokal kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih rendah daripada yang pertama. Contoh pada kata balai. Nah, itu diftongnya turun, balai. Kalau harimau itu kan tinggi. Kalau I, kemudian A itu semuanya masuk dalam kategori diftong turun. Dalam tema ini kita juga berbicara terkait dengan unsur suprasegmental. Di dalam suprasegmental itu yang pertama ada tekanan atau stres. Tekanan yaitu menyangkut keras lunaknya bunyi. Jika suatu bunyi segmental itu diucapkan dengan arus udara yang kuat, maka akan menyebabkan amplitudo yang melebar dan diikuti dengan tekanan keras. Sebaliknya, jika sebuah bunyi segmental itu diucapkan dengan arus udara tidak kuat, maka amplitudonya menyempit. Nah, pasti diikuti dengan tekanan yang lunak. Contoh, dalam bahasa Inggris, blackboard. Jika diberi tekanan pada unsur black, gitu ya, maknanya adalah papan tulis. Namun, bila tekanannya itu ada pada kata boardnya saja, maka berarti papan hitam. Maka maknanya juga akan berbeda. Maka ketika kita mengatakan black, begitu orang lain akan menangkap, oh black itu adalah papan tulis, sedangkan board adalah papan hitam gitu, blackboard. Gitu. Jadi penekanan suprasegmentalnya itu sangat perlu kita tegaskan, kita beri tekanan. Kemudian contoh dalam bahasa Indonesia seperti kata kacamata. Jika diberi tekanan pada kata kaca, gitu ya, maknanya bisa berarti cermin. Tetapi kalau tekanannya itu pada unsur mata, maka berarti alat indera. Maka tidak boleh terpisah. Kacamata ya harus kacamata, tidak boleh kaca mata, begitu tidak boleh. Maka pemaknaannya akan berbeda. Yang kedua ada nada atau pitch, gitu ya. Nada itu berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Dalam bahasa nada atau tonal itu biasanya dikenal 5 macam nada. Yang pertama nada naik atau meninggi. Itu lambangnya bisa kita gunakan garis miring. Kemudian nada datar pakai tanda pisah.
Kemudian nada turun atau merendah bisa miring yang ke kiri. Kemudian nada turun naik bisa pakai V gitu ya, V yang terbuka ke atas. Kemudian nada naik turun bisa V yang ke bawah. Nah, ini terkait dengan nada atau pitch tone. Contohnya nanti bisa sambil kita lalui di slide-slide selanjutnya. Nah, yang ketiga, jeda atau persendian, yaitu berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda itu karena adanya hentian dan disebut perhentian karena tempat perhentian ada pada persambungan antara segmen satu dengan yang lainnya. Hal ini yang menjadi batas silabel biasanya diberi tanda plus, seperti kata tampil, begitu ya. Di situ kan ada pemberhentian tam, berhenti, pil. Jadi bukan tampil gitu, nggak begitu, tapi tampil. Jadi diberi tanda plus. Ketetapan, maka setiap unsur katanya diberi tanda plus. Kemudian adapun sendi luar menunjukkan batas lebih besar daripada segmen silabelnya. Biasanya dibedakan menjadi jeda antar kata atau frase, jeda antar frase dalam klausa, jeda antar kalimat dalam wacana. Nah, itu kode-kodenya atau simbol-simbolnya. Kalau jeda antar kata dalam frase, maka beri garis miring. Jadi ketika Anda pernah melihat puisi yang setiap baitnya atau setiap kata dalam baitnya itu diberi tanda-tanda seperti yang ada di sini, itu maknanya adalah jeda antar kata dalam frase kalau dia satu garis miringnya. Kemudian jeda antar frase dalam klausa itu kalau dua garis miringnya. Kemudian tagar itu jeda antar kalimat dalam wacana. Nah, mungkin di slide yang tadi Anda bingung, Bu Siskani bicara apa? Silabel itu apa sih? Nah, di sini dikemukakan bahwa yang namanya silabel itu adalah satuan-satuan ritmis terkecil. Jadi kata atau bunyi itu juga punya ritmis dalam satu arus ujaran atau runtutan bunyi. Satu silabel itu biasanya meliputi satu vokal saja, satu vokal dan satu konsonan atau bisa juga lebih. Jadi silabel itu satuan-satuan ritmis terkecil. Maka tadi diberikan jeda gitu loh. Agar ritmisnya itu kelihatan. Oh, di sini ada ritmisnya, di sini ada ritmisnya, di sini ada ritmis. Ritmis antar apa? Antar frasa, antar klausa atau antar wacana yang telah disampaikan di slide sebelumnya tadi. Nah, misalnya pada kata dan yang terdiri dari bunyi D, A, dan N. Maka dalam bunyi A itu menjadi puncak penyaringan dari bunyi dan. Jadi kalau tidak ada A-nya, maka tidak ada puncak kenyaringan. Gitu kan tidak ada. Maka kalau ada kata dan, maka dan A itu kan terbuka. Vokalnya terbuka. Alat artikulator kita tidak ada hambatan ketika melafalkan bunyi A. Maka kata dan begitu ya, A-nya otomatis berada pada puncak kenyaringan. Lalu di sini ada akan tetapi sebuah konsonan baik yang bersuara ataupun yang tidak itu kemungkinan juga dapat menjadi puncak silabis seperti pada kata bottle. Dalam bahasa Inggris dilafalkan bottle gitu ya dengan dua buah silabel yaitu bot dan L yang berupa silabel konsonan. Jadi sebenarnya kata-kata seperti ini ya bisa kita cari dalam bahasa Indonesia, tapi untuk lebih memudahkan karena kita awalnya adalah terpengaruh bahasa asing begitu ya, maka lebih mudah ketika mencari sesuatu kata yang berbahasa Inggris, biasanya begitu. Kemudian mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada tulisan fonetis. Nah, ini paling lazim dipakai adalah sistem dari International Phonetic Association atau IPA gitu ya. Karena kita memasukkan uraian macam-macam bahasa, baik itu dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda, Jerman, Jawa. Itu tidak semua diuraikan secara sistem fonetisnya. Maka kita perlu mengubah lambang dan kita juga menambahkan beberapa diantaranya. Contoh, pada sistem IPA itu ada beberapa contoh tulisan fonetis adat. Maka kita garis bawahi pada adat. Kemudian min,
mean, min, begitu ya bahasa Inggris. Dadung Jawa yang artinya tali pakai ada h-nya dadung begitu. Kemudian len begitu ya bahasa Perancis. Tanda tambahan lambang fonetis di atas seperti kata min gitu ya. Strip saat i, kemudian tanda titik 2, kemudian ada tanda petik di atas, tanda koma di atas, dan lain sebagainya disebut tanda diakritis dan tanda bergelombang di atas vokal. Ya, ini sebenarnya sering kita jumpai di dalam keyboard, baik itu di PC maupun di gawai alat komunikasi Anda, itu ada simbol-simbol seperti ini. Tetapi mungkin kita tidak mengetahui apa sih fungsinya begitu. Padahal di situ ada fungsinya. Kalau seperti bergelombang itu agak sengau begitu. Misalkan kata bangau begitu ya. Itu kan antara engau-nya itu kan sengau, maka NG-nya itu bisa diberi tanda bergelombang itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau mempelajari simbol-simbol yang ada dalam keyboard kita, itu erat kaitannya dengan tulisan atau fonetis dari sistem IPA, International Phonetic Association. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang morfologi. Yang tadi Anda sudah sedikitlah mengerti terkait dengan fonologi, maka kita sekarang beranjak pada dasar-dasar morfologi. Morfologi itu adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata. Kalau tadi fonologi seluk-beluk bunyi begitu ya, maka morfologi itu seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Jadi kalau berbicara morfologi di benak kita sudah, oh ini mau bicara tentang kata atau struktur kata begitu. Proses morfologis dalam bahasa Indonesia. Jika kita belajar menulis, jika nanti Anda itu berpraktik menulis, tentu saja tidak boleh melupakan unsur-unsur yang berkaitan dengan kebahasaan, karena segala sesuatu ilmu pasti akan bersinggungan dengan bahasa Indonesia atau aturan kebahasaan. Menulis itu tidak hanya mengelompokkan kata demi kata dari sejumlah kosakata yang ada, tetapi harus memperhatikan unsur-unsur lain, yaitu ketata bahasaannya. Nah, berkaitan dengan menulis kata-kata, maka tidak akan lepas dari proses morfologis. Maka Anda harus menyimak lebih detail lagi, harus menyimak lebih serius lagi terkait dengan proses morfologis dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus linguistik yang dikarang oleh Harimurti Kridalaksana, itu menjelaskan morfem dengan pengertian bahwa satuan bahasa terkecil yang maknanya relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian yang bermakna atau lebih kecil lagi. Jadi ilmu yang mempelajari seluk-beluk morfem itu disebut morfologi. Kemudian morfem itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada morfem bebas, yang kedua ada morfem terikat. Itu seperti apa akan kita jelaskan di bawahnya ini. Morfem bebas adalah morfem yang memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dalam satu kalimat. Kemudian morfem terikat itu morfem yang tidak memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dalam suatu kalimat. Nah, dia harus terikat dengan morfem lainnya gitu. Berbeda dengan morfem bebas, dia ya bisa berdiri sendiri bebas gitu. Seperti apa akan ada penjelasan selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan morfem versus kata. Morfem itu berbeda dengan kata. Nah, perbedaan antara morfem dan kata itu dapat digambarkan di dalam penjelasan yang Bu Siska sudah buat begitu ya. Nah, di sini morfem adalah satuan gramatik yang paling kecil, tidak memiliki satuan lain sebagai unsurnya dan tidak memiliki arti. Contoh, imbuhan menasal, kemudian penasal dan ber. Ini namanya morfem, tetapi dia tidak memiliki satuan lain sebagai unsurnya dan tidak memiliki arti. Jadi menasal, penasal, ber itu tidak memiliki arti kalau tidak diikat oleh kata seperti kata juang, mayur, kerontang. Maka
menasal, penasal, dan ber itu akan memiliki arti jika diikat dengan kata yang lain. Kemudian kata di sini adalah bentuk bebas yang paling kecil dan memiliki arti. Contoh makan, minum, mandi, buku. Nah, itu memiliki arti, dia bisa berdiri sendiri. Nah, ketika kata bersaudara ini dibentuk dari imbuhan ber dan kata saudara. Jadi kata bersaudara itu memiliki dua morfem. Yang pertama adalah morfem ber dan itu adalah morfem terikat, sedangkan morfem bebasnya adalah saudara, dia bisa berdiri sendiri. Nah, proses pembentukan kata seperti ini disebut proses afiksasi. Jadi Anda harus paham morfem itu ada dua, morfem bebas dengan morfem terikat. Morfem bebas sama seperti kata-kata yang sudah dicontohkan tadi, sedangkan yang morfem terikat itu contoh-contohnya ada seperti afiksasi ya, berimbuhan, kata-kata berimbuhan, awalan, sisipan, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan berbicara tentang proses morfologis. Jadi, proses morfologi itu adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan yang merupakan bentuk dasarnya. Pengertian ini lebih sederhana. Proses morfologi adalah proses penggabungan dua morfem atau lebih. Seperti kata bersaudara tadi, penggabungan dua morfem, morfem bebas dengan morfem terikat. Maka dia terdiri dari dua morfem. Nah, morfologi adalah proses penggabungan dua morfem atau lebih. Jadi kalau kita berbicara morfologi ya berarti proses pembentukan kata-kata gitu. Nah, proses morfologi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi itu adalah proses pembubuhan afiks pada bentuk dasar. Afiks itu imbuhan maksudnya. Kemudian reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata ulang. Jadi kata ulang itu istilah dalam bahasa Indonesia adalah reduplikasi. Kemudian komposisi adalah proses pembentukan kata majemuk. Jadi dalam bahasa Indonesia proses pembentukan kata majemuk itu disebutnya komposisi. Jadi istilah-istilah ini ya harus familiar lah di kehidupan kita atau kehidupan Anda sebagai calon guru SD. Nah, Anda akan mengajarkan hal-hal seperti ini, afiksasi, reduplikasi, komposisi kepada peserta didik Anda nantinya di kelas. Karena proses morfologis ini biasanya ada di kelas rendah. Jadi kelas 1, 2, dan 3 ini belajar proses morfologis meskipun tidak seseram judul di perkuliahan, proses morfologis. Nah, mahasiswa saja mungkin mendengarnya seram begitu ya, apalagi siswa SD ya, tidak begitu cara menyampaikannya, tetapi kita menyampaikan Mbak seperti yang Bu Siska sampaikan tadi. Saudara itu adalah kata dasar, disebut dengan morfem bebas, dia bisa berdiri sendiri. Kemudian kita beri afik, ber, menjadi bersaudara. Ber di sini adalah morfem terikat, dia tidak bisa berdiri sendiri, maka harus diikatkan dengan morfem bebas saudara, maka menjadi bersaudara. Atau bentukan-bentukan kata seperti itu bisa diajarkan di SD kelas rendah. Afiksasi tadi adalah kata berimbuhan begitu ya. Afiksasi ini merupakan salah satu jenis proses morfologi. Tadi kan ada 3 jenisnya, ada afiksasi, ada reduplikasi, ada komposisi. Nah, afiksasi adalah proses yang pertama, di mana proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Jadi kata yang sudah mengalami proses afiksasi ini, contohnya di sini yang sudah Ibu jaring begitu, Ibu kumpulkan. Yang pertama ada kata dikumpulkan, kemudian dipindahkan, dipublikasikan, humanisme, kebudayaan, kemahiran, sampai dengan realisme. Nah, di sini Ibu minta kepada Anda, silakan silakan Anda analisis, Anda preteli, Anda bedah begitu, berdasarkan morfem bebas dan morfem terikatnya. Misalkan di kata dikumpulkan itu ada berapa morfem. Nah, morfemnya apa saja disebutkan di situ. Silahkan dikerjakan di kolom komentar, beri nama, NPM, kemudian jawaban Anda seperti apa. Nah, nanti masing-masing mahasiswa bisa lah saling melihat jawaban dari teman-temannya, bisa saling mengoreksi. Jadi di bagian afiksasi ini
Ibu mengharapkan dari kata dikumpulkan sampai dengan realisme itu silakan Anda analisis, Anda bedah berdasarkan morfem bebas atau terikat terdiri dari berapa morfem itu di kolom komentar. Nah, proses morfologis yang kedua adalah reduplikasi atau pengulangan satuan gramatik baik sebagian atau keseluruhan dengan variasi fonem ataupun tidak dengan variasi fonem. Nah, hasil dari proses reduplikasi ini kita menyebutnya kata ulang. Jadi perhatikan contoh di situ, ada adik-adiknya, bertubi-tubi, bolak-balik, hukum-hukum, jasa-jasa, lagu-lagu, semata-mata, syair-syair. Nah, ini adalah bentuk dari reduplikasi. Jadi variasinya banyak. Boleh variasi fonem ataupun variasi tidak berfonem gitu. Masih berbicara terkait dengan reduplikasi, maka kata ulang itu memiliki satuan yang diulang ya, tentulah ya. Kata ulang yang memiliki satuan kata yang diulang, kemudian yaitu bisa disebut sebagai bentuk dasar. Nah, untuk dapat menentukan bentuk dasar dari kata ulang, ya kalian perlu mengetahui karakteristik kata ulang itu seperti apa. Nah, di sini ada tokoh yang mengatakan, si Ramlan menyebutkan bahwa karakteristik kata ulang itu ada yang pertama, pengulangan kata itu pada umumnya tidak mengubah bentuk kata. Jadi pengulangan kata tidak mengubah bentuk kata. Baik kata dasar, kata ulang memiliki kategori yang sama dengan kategori kata ulang tersebut. Contoh, rumah-rumah. Kata dasarnya adalah rumah, kemudian bentuk ulangnya rumah-rumah. Maka dia tidak akan mengubah bentuk katanya. Kemudian, bapak-bapak misalkan. Kata dasarnya bapak, kemudian mendapat pengulangan bapak. Jadi bapak-bapak, maka dia tidak akan mengubah bentuk kata. Jadi tidak ada proses morfologis di sana. Karena pengulangan kata pada umumnya tidak mengubah bentuk kata. Itu menurut Ramlan. Nah, bentuk dasar itu selalu berupa satuan yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Contoh, mengejar-ngejar itu adalah kata ulang. Kata dasarnya apa? Mengejar. Atau kejar gitu ya. Tapi kalau mengejar-ngejar itu adalah kata ulang, maka kata dasarnya adalah mengejar. Tapi kalau mengejar, kata dasar dari mengejar apa? Kejar. Jadi begitu. Dalam penggunaan bahasa, kata mengejar itu lebih lazim digunakan dibandingkan ngejar gitu ya. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk dasar mengejar-ngejar adalah mengejar. Ingat ya, bentuk dasar. Bukan kata dasar, tapi bentuk dasar. Bentuk dasar dari mengejar-ngejar adalah mengejar. Tetapi kata dasar dari mengejar adalah kejar. Mengejar itu sudah mendapatkan proses morfologis. Ada morfem bebasnya, ada morfem terikatnya. Kemudian disatukan menjadi kata mengejar. Kemudian bentuk ulangnya atau reduplikasinya mengejar, ngejar, berkejaran. Misalkan begitu. Nah, dalam reduplikasi yang terakhir, ini berdasarkan cara mengulang bentuk dasarnya, maka proses pengulangan itu dapat dibedakan menjadi 4 bagian besar. Yang pertama, pengulangan penuh, yaitu mengulang secara keseluruhan tanpa melakukan pengubahan. Seperti yang dikatakan di awal oleh Ramlan tadi, contohnya rumah-rumah, kata dasarnya rumah, bentuk ulangnya adalah rumah-rumah. Di sini contohnya juga sama. Jadi itu merupakan jenis pengulangan penuh. Tidak ada pengubahan atau perubahan. Jalan, jalan. Buku, buku-buku. Syair menjadi syair-syair. Kemudian yang kedua ada pengulangan sebagian, yaitu mengulang sebagian dari bentuk dasar. Jadi hanya sebagian saja yang diulang dari bentuk dasarnya. Contoh berjalan-jalan. Kata dasarnya adalah jalan. Bentuk dasarnya adalah berjalan, maka diulang menjadi berjalan-jalan. Bukan berjalan-berjalan, tetapi berjalan-jalan. Kemudian yang ketiga, pengulangan dengan kombinasi afiks. Kombinasi afiks di sini berarti mengulang bentuk dasar secara penuh, kemudian menambahkan afiks. Contoh, kuda-kudaan. Jadi kuda
diulang menjadi kuda, tetapi mendapatkan afiks an, jadi kuda-kudaan, kereta, keretaan, ayun, ayunan gitu. Jadi memperoleh kombinasi afiks. Yang terakhir ada pengulangan dengan perubahan fonem, yaitu mengulang bentuk dasar, namun salah satu fonemnya itu diubah. Contoh bolak-balik. Jadi bukan bolak-bolak tetapi bolak-balik. Karena apa? Karena ada pengulangan dengan perubahan fonem. Kemudian serba-serbi diulang menjadi serba-serbi. Bukan serba-serba tetapi serba-serbi. Kemudian lauk pauk diulang menjadi lauk pauk. Bukan lauk-lauk atau pauk-pauk begitu. Nah, kalau ditanya kata dasarnya apa dari lauk pauk? Apakah lauk? Apakah pauk? Kan kita belum menemukannya, karena lauk sendiri ada pengertiannya, kemudian pauk sendiri juga ada pemaknaannya sendiri. Kemudian sayur mayur, kamu makan pakai mayur apa? Kan tidak tepat. Jadi kalau atau kamu ke pasar mau membeli mayur apa? Kan tidak tepat. Maka kalau mau menggunakan pengulangan ini, pengulangan fonem, mengulang bentuk dasar, namun salah satu fonemnya saja diubah, maka ya sayur mayur, bukan mayur apa, tetapi sayur mayur. Jadi yang paling terakhir dari materi ini adalah komposisi. Ada komposisi adalah unsur-unsur yang membentuk kata majemuk tidak dapat dipisahkan ataupun disisipi dengan kata lain dan diubah strukturnya itu tidak bisa. Jadi kedua unsurnya itu merupakan unsur inti. Contohnya mata, kaki. Ya mata itu unsur inti, kaki juga unsur inti. Jadi tidak bisa disisipi, tidak bisa dipisah. Kalau disisipi misalkan pada kata kambing, hitam. Kambing itu unsur inti, hitam juga unsur inti. Kalau Anda sisipi, Anda memberi tambahan kata yang, misalkan kambing yang hitam, maka dia akan berubah pemaknaannya. Kalau kambing hitam maknanya kita tahu. Kalau kambing yang hitam juga maknanya kita tahu. Pasti keduanya itu berbeda makna. Maka tidak bisa komposisi itu kita sisipi atau kita pisahkan atau kita ubah strukturnya, tidak bisa. Jadi dia merupakan unsur inti. Kedua-duanya adalah unsur inti. Contoh-contohnya banyak. Nah, saya rasa untuk pertemuan ini di video pembelajaran terkait dengan materi morfologi dan fonologi saya cukupkan. Semoga Anda mendapatkan tambahan, setidaknya sedikit saja tambahan pengetahuan terkait dengan morfologi dan fonologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.